Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Dari mana Pak kabarnya? Ya, kabar baik. Terima kasih untuk Ibu sudah datang ke ruangan untuk melihat kembali hasil observasi yang sudah dilakukan minggu lalu. Ibu. Iya. Jadi saya telah melihat Ibu masa belajar. Tentunya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan pembelajaran di kelas. Untuk itu sebelumnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan sebelum hasil pengamatan saya disampaikan kepada Ibu. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Baik. Perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas, saya merasa puas walaupun belum maksimal. Baik, terima kasih. Bolehkah Ibu menceritakan proses pembelajaran yang terjadi kemarin di kelas? Mungkin secara singkat bisa diceritakan. Proses pembelajaran di kelas kemarin saya melaksanakan sesuai dengan sintak yang sudah disiapkan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, dan juga mengadakan refleksi dan evaluasi. Oke, baik. Jadi semua itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dalam belajar yang berdiferensiasi ya Ibu. Oke, baik. Dalam pembelajaran Ibu selama proses itu, apakah ada hambatan-hambatan yang Ibu temui pembelajaran berlangsung Ibu? Dalam pembelajaran saya mengalami hambatan yang pertama itu saya menggunakan proyektor, di mana dalam persiapan materi saya mengadakan materi yang dalam bentuk PowerPoint. Ketika saya menggunakan proyektor dan proyektornya rusak sehingga saya sedikit mengalami kendala, sehingga saya memilih untuk menyampaikan materi secara spontan. Yang kedua, saya mengalami hambatan di mana anak-anak saya itu merasa malu jika diberikan kesempatan untuk bertanya terhadap materi yang sudah disampaikan atau pada saat presentasi. Itu dua hambatan yang saya alami dalam proses pembelajaran. Baik, berarti Ibu mengalami dua hambatan dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Ya. Ini ada menurut Ibu ada halangan lain atau hambatan lain yang terjadi lagi? Ada hambatan lain atau dua hambatan? Saya mengalami dua hambatan. Baik Ibu, mungkin dari kedua hambatan ini mungkin apa Ibu sendiri berpikir bahwa hambatan itu terjadi, mungkin ada alasan-alasan tertentu menurut Ibu mungkin yang mendasari bahwa terjadi hambatan itu mungkin ada dari Ibu? Hambatan-hambatan ini terjadi, yang pertama mengalami hambatan yang mengalami kendala pada saat penggunaan proyektor. Mungkin saya sebelumnya tidak mempersiapkan atau mengecek, sehingga kendala itu terjadi dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, proses pembelajaran, kendala yang kedua itu anak-anak saya malu bertanya. Mungkin itu adalah salah satu hambatan yang lazim terjadi pada rekan-rekan guru lain juga, sehingga itu mungkin
hambatan yang lazim terjadi dalam proses pembelajaran. Baik, itu ada alasannya, ada beberapa alasan yang menjadi alasan untuk terjadinya hambatan-hambatan ketika ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Baik ibu, mungkin ada dari ibu sendiri terkait dengan hambatan yang ditemukan di kelas, mungkin ada solusi-solusi yang ibu sendiri bisa temukan, atau mungkin ada soal tawaran lain sehingga kegiatan pembelajaran di mana tadi ibu menyiapkan perangkat proyektor yang telah disiapkan sehingga mungkin ke depan untuk lebih baiknya seperti apa, solusi seperti itu. Untuk kendala tersebut saya berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan lain untuk memperbaiki proyektor yang mengalami kendala, dan berikut saya bekerja sama dengan teman-teman rekan guru lain yang berkumpul untuk memperbaiki atau memberikan arahan dampingan yang lebih baik kepada siswa yang mengalami atau masih malu dalam bertanya jika diberi kesempatan. Baik, itu solusi yang